SD Pokjar Sintang, NIM 83694158. Baik, di sini saya akan mempraktikkan praktikum IPA di SD, yaitu yang berjudul tentang pengamatan simbiosis yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahan kita gunakan alat tulis dan lingkungan sekitar. Baik, di sini saya akan membahas tentang simbiosis, di mana simbiosis itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata berasal dari kata sim dan biosis. Sedangkan sim itu adalah dengan, biosis adalah kehidupan. Jadi simbiosis itu adalah hubungan interaksi makhluk hidup yang saling berdampingan atau berinteraksi antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwasanya simbiosis itu hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Baik, simbiosis itu terdiri dari tiga macam. Yang pertama itu adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, yang ketiga itu adalah simbiosis parasitisme. Baik, di sini saya akan membahas tentang yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu tentang simbiosis mutualisme. Di mana simbiosis mutualisme ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, yang dimana kedua makhluk hidup itu saling diuntungkan. Contohnya itu adalah capung dengan pohon kedondong, di mana capung itu akan mendapat sari-sari makanan dari bunga yang ada di pohon kedondong. Sedangkan pohon kedondong itu yaitu digunakan sebagai membantu penyerbukan. Selain capung dengan pohon kedondong, ada juga lebah dengan pohon cabai, di mana lebah akan mendapat sari-sari makanan dari pohon yang dihinggapinya. Sedangkan pada pohonnya itu akan diuntungkan dengan proses penyerbukan. Jadi kedua makhluk hidup antara pohon cabai dengan kumbang ini akan saling menguntungkan. Yang kedua yaitu simbiosis komensalisme, di mana simbiosis komensalisme itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang satu tidak dirugikan. Contohnya yaitu pohon koro. Pohon koro ini dia menjalar pada bunga Kamboja. Di sini pohon ini adalah dikatakan sebagai simbiom, sedangkan pada inangnya itu adalah pohon Kamboja. Jadi keduanya itu tidak saling dirugikan, tetapi pada pohon koro dia diuntungkan, sehingga keduanya itu dikatakan sebagai hubungan timbal balik yang bernama dengan simbiosis komensalisme. Yang satu diuntungkan sedangkan yang satu itu tidak dirugikan. Ini adalah salah satu contoh simbiosis yang ada pengamatan kita amati. Dan yang kedua ada pohon sirih. Pohon sirih ini menjalar juga Kamboja. Jadi pohon sirih ini dikatakan sebagai simbiom, dia menjalar pada inangnya yaitu pohon Kamboja. Jadi dikatakan kedua makhluk hidup saling berdampingan, tetapi tidak satu diuntungkan dan satu itu tidak dirugikan. Ini adalah pengamatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik, yang ketiga yaitu tentang simbiosis parasitisme, itu adalah simbiosis timbal balik antar makhluk hidup yang merugikan, di mana makhluk hidup itu merugikan makhluk hidup yang lainnya. Contohnya yang ada di sekitar kita ini adalah keong yang memakan tanaman, di mana keong ini akan memakan daun sehingga menghambat untuk pertumbuhan pada tumbuhan, yaitu pada pohon jambu. Inilah adalah salah satu contoh simbiosis atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang saling merugikan, karena pada keong ini dia akan merugikan tumbuhan yang dimakannya. Itu adalah salah satu contoh simbiosis parasitisme. Baik, dari tiga pembahasan contoh simbiosis makhluk hidup, simbiosis yang ada kita bahas pada siang hari ini yaitu ada tiga: simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Jadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup itu saling ketergantungan, di mana hubungan antara makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan itu sangat menguntungkan dan ada yang dirugikan. Tetapi inilah tentang pembelajaran simbiosis yang kita amati. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.